Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Anugrah Mega Investama. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Hans Kui, Direktur Anugrah Mega Investama. Pak Hans, selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore Bu. Ya Pak Hans, ini kalau kita lihat terkait dengan penutupan IHSG sore hari ini, IHSG ditutup melemah 0,54% atau berada di level 4.623. Anda melihat apa yang menyebabkan IHSG kembali tertekan di awal pembukaan pekan ini? Ya, kalau kita lihat jadi kita lihat bagaimana tinggi. Pasar minggu lalu sempat positif ya, karena jumlah penampakan orang yang terkena kasus COVID ini menurun baik di Amerika dan juga di awal, kemudian di Eropa beberapa negara juga mengalami penurunan gitu. Kalau kita lihat optimisme itu berlalu agak berkurang karena pasar mencermati dengan hati-hati bahwa kasus ini mungkin akan terjadi dalam periode yang agak lama gitu. Jadi ini menyebabkan pasar agak cepat. Jadi penurunan pasar tetap Pak Hans, maaf saya potong sebentar Pak Hans, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Anda karena nampaknya ada kendala dalam komunikasi kita dalam berdialog bersama Direktur Anugrah Mega Investama Hans Kui. Baik, kita kembali mencoba untuk menyapa Pak Hans. Pak Hans? Pak Hans? Pak Hans? Ya, halo. Oke, baik Pak Hans, tadi kita lanjutkan kembali bahwa memang Anda melihat bahwa salah satu yang menyebabkan IHSG kembali tertekan atau dibuka dalam pekan hari ini ditutup melemah seperti itu karena salah satunya COVID-19. Tapi ini cukup kita lihat beberapa bursa seperti Eropa dan Amerika ini nampaknya optimisme terkait dengan penurunan jumlah yang terpapar COVID-19 ini menjadi salah satu katalis positif atau sentimen yang positif. Tapi ini berbalik dalam di bursa regional atau salah satunya IHSG nampaknya tidak terlihat optimisme itu sepertinya Pak Hans. Iya, memang kalau kita harus akui bahwa bursa Eropa masih cukup bergerak positif ya, kembali dibuka positif ya. Tetapi memang kalau kita lihat pelaku pasar itu sedikit berhati-hati karena memang optimisme bahwa kasusnya akan segera selesai ini yang berkurang gitu di pasar. Jadi mereka berpikir mungkin kasus ini akan lama sehingga pelaku pasar sedikit berhati-hati dalam melakukan aksi pembelian gitu sehingga penurunan terjadi ada aksi tekanan turun. Tapi pasar nggak terlalu tertekan turun kalau kita lihat sebenarnya Fed kan pada akhir minggu lalu mengeluarkan stimulus yang cukup besar ya 2,3 triliun US dollar ya gitu. Ya. Dan ini juga sangat bagus bagi pasar kita. Kenapa? Karena kita udah lihat bahwa rupiah kita berhasil menguat setelah kasus ini gitu. Jadi stimulus yang dikeluarkan ini menyebabkan rupiah menguat. Jadi ini sebenarnya sentimen yang positif bagi kita. Tetapi harus kita cermati juga di dalam negeri ada beberapa hal yang cukup penting. Pertama, kasus di dalam negeri kita kan masih terus meningkat. Dan kedua, di dalam negeri kita juga jumlah tes yang dilakukan masih cukup rendah gitu. Artinya kalau tes dilakukan lebih banyak, mungkin kasusnya akan lebih banyak ketahuan gitu. Kemudian tentu pelaku pasar juga sedikit berhati-hati menanti gitu bagaimana dampak dari pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di DKI dan menyusul beberapa daerah lain. Ini kan pasti mengganggu sektor perekonomian ya. Dan ini pasti akan mempengaruhi pasar juga. Jadi ini yang menyebabkan pasar kita agak berat untuk naik, tetapi kalau kita lihat koreksi yang terjadi cukup nggak terlalu banyak ya, jadi profit taking dari kenaikan minggu sebelumnya. Itu juga kalau kita lihat dari stimulus yang diberikan oleh Bank Indonesia juga ini nampaknya masih kejar-kejaran dengan situasi saat ini ya, sepertinya ya, seperti itu ya Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat stimulus yang ada di dunia itu Fed udah ngeluarin, kemudian ECB kita lagi tunggu, kemudian Bank Sentral kita udah juga. Kemudian pemerintah Indonesia juga udah mengeluarkan stimulus. Tapi stimulus itu nggak akan bisa jalan kalau
pembatasan sosial dilakukan, lockdown dilakukan, kan ekonomi nggak bisa berputar ketika orang masih harus di rumah, kemudian aktivitas bisnisnya bisa jalan. Jadi sebenarnya stimulus ini membawa aroma positif pada pasar, tetapi ekspektasi ke depan. Tetapi di jangka pendek yang perlu dilihat oleh orang adalah kapan kasus COVID ini berlalu gitu. Nah, ada dua indikator utama. Pertama memang adalah delta penambahan kasus yang semakin turun, dan itu terjadi di Eropa. Tetapi yang kedua adalah orang mengharapkan yang sembuh lebih banyak daripada kasus baru gitu. Nah, ketika itu terjadi, COVID akan berlalu gitu. Nah, jadi Eropa baru mencapai satu titik, tapi kasus yang kedua adalah delta orang yang sembuh lebih banyak daripada yang terpapar. Delta yang terpapar itu belum terjadi di Eropa. Itu yang masih dinantikan pasar. Dan yang berikutnya adalah kita juga menanti Jerman tanggal 19 April itu melakukan open lockdown mereka. Nah, kita akan melihat apakah Eropa membuka lockdown itu kasusnya meningkat atau enggak gitu. Karena kalau kita belajar dari Tiongkok ketika dia mulai open lockdown kan mulai ada kasus baru lagi. Nah, ini yang membuat pasar juga sedikit berhati-hati. Oke, baik. Nah, ini kita juga lihat terkait dengan pemangkasan produksi oleh OPEC Plus. Ini kan juga kita lihat banyak yang menjadikan ini sebuah katalis positif. Nah, Anda melihat bahwa sampai kapankah ini akan bertahan terkait dengan pemangkasan produksi oleh OPEC Plus ini? Ya, memang kalau kita menarik ya, OPEC ini dari dulu selalu merencanakan memotong produksi, kemudian selalu gagal. Tetapi beberapa tahun terakhir ini mereka waktu bersepakat dengan Rusia memotong produksi itu cukup berhasil gitu ya. Memotong produksi sehingga harga minyak bergerak naik ke atas gitu. Tetapi pada satu titik mereka kembali konflik sehingga produksi dinaikkan, dan ini cukup mengejutkan. Dalam waktu yang cukup singkat mereka menyepakati pemotongan produksi ya. 9,7 juta barel per hari gitu. Ini cukup banyak. Tetapi ada pertanyaan lain adalah Meksiko. Meksiko yang terjoin di sana tidak bersedia memotong 400 ribu ya. Padahal dia cuma bersedia 100 ribu. Kemudian kita akan menunggu apakah Amerika mengambil perannya enggak. Karena selama ini negara-negara OPEC juga mempertanyakan Amerika gitu. Karena produksi Amerika cukup banyak gitu. Nah, selain itu memang kalau kita lihat ya tentu kita menanti gitu ya apakah mereka akan komit dalam pemotongan produksi ini gitu. Tapi minimal ini menaikkan harga minyak dan ini menopang ya gitu. Karena apa? Karena kasus COVID ini kan memukul dunia sehingga peluang resesi gitu. Minyak ini strategis sekali. Pertama dia menyerap tenaga kerja cukup banyak dan memutar perekonomian gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa kenaikan minyak juga tertahan oleh penlambatan ekonomi akibat COVID sendiri gitu. Nah, kita sendiri masih menanti apakah negara-negara ini sepakat untuk terus melakukan pemotongan produksi seperti itu. Tapi saya agak khawatir mungkin nggak bisa bertahan lama ya pemotongan produksi mereka. Oke, nah Anda melihatnya kira-kira ada katalis positif yang akan membuat IHSG bergairah nggak sih di pekan ini? Ya kalau kita lihat sebenarnya yang dinantikan pasar adalah berakhirnya kasus COVID ini ya. Jadi tentu saja setelah pembatasan berskala besar yang diterapkan ya oleh DKI Jakarta, kemudian ada 3 daerah Bogor, Depok, dan Bekasi yang mengikuti. Ya harapannya delta penambahan kasus kalau menurun tentu akan menjadi katalis positif bagi IHSG kita gitu. Selain itu tentu saja dari global ya tentu saja kita harus menanti Jerman kalau tanggal 19 begitu buka lockdown akan dilihat gitu apakah dia mengalami lonjakan kasus atau enggak. Kalau berhasil dikendalikan, ekonomi mereka berhasil normal, saya pikir market akan kembali rally lagi. Oke, bagaimana dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang tengah berlangsung saat ini? Apakah Anda melihat bahwa ini akan pasar cukup besar memberikan harapan terkait dengan hal ini? Ya. Kita pikir Bank Sentral mungkin aja memangkas suku bunga ya 25 basis poin kembali gitu ya kalau dilihat untuk menambah stimulus pada pasar karena rata-rata Bank Sentral dunia kan bunganya rendah-rendah semua gitu. Tapi memang ada pertaruhan besar juga ya kalau bunga kita nggak diturunkan cenderung dana kan masih bergerak masuk ke sini karena yield kita tinggi gitu sehingga rupiah kita menguat gitu. Tetapi ya kita melihat memang secara nature harusnya rupiah itu menguat karena Fed memunculkan stimulus sebesar itu, pemerintah Amerika mengeluarkan stimulus 2 triliun, seharusnya arahnya rupiahnya menguat gitu. Jadi kalau dilihat dari itu harusnya Bank Sentral kita juga bisa menurunkan suku bunga kembali 25 basis poin. Baik, Pak Hans, rekomendasi Anda untuk para investor di pekan ini seperti apa Pak Hans?
Iya, kalau kita pikir market akan cukup fluktuasi ya gitu, dan pasar menanti konfirmasi gitu bahwa Trump menyampaikan bahwa Amerika mungkin minggu lalu sudah mencapai puncak kasus. Nah ini lagi ditunggu pasar ya konfirmasi itu. Jadi kalau pasar mengalami pelemahan, mungkin pelaku pasar akan lebih baik melakukan akumulasi beli ya, melakukan pembelian kita dari pelemahan gitu. Nanti Baik. kalau ada penguatan sebaiknya ya jangan terlalu agresif membeli di atas. Oke, jangan terlalu agresif ya. Baik, Ya. prediksi Anda besok ISG akan apakah masih berada di zona merah dan ada di kisaran berapa? Ya, kalau kita lihat sih indeks kita support levelnya ada di 4.562 ya sampai 4.393, resisten di 4.700 sampai 4.780. Kita perkirakan indeks harusnya besok mengalami penguatan ya biarpun agak terbatas. Baik, baik. Terima kasih Pak Hans telah bergabung bersama kami Pak Hans. Hans Kui, Direktur Anugrah Mega Investama.